Kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan pagi hari ini. Kita lihat seperti apa pergerakan rupiah. Rupiah melemah 0,54% di 14.932. Pergerakan rupiah pada Rabu ini dipengaruhi oleh data inflasi Amerika Serikat yang menurun serta menjelang pertemuan The Fed pada minggu depan. Kemarin Amerika Serikat mengumumkan inflasi Agustus mencapai 8,3% secara tahunan, memang jauh lebih rendah dari inflasi Juli di kisaran 8,5%. Penguatan dolar bisa dihadang dengan neraca perdagangan dalam negeri yang masih surplus 4 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya kita lihat bagaimana pembukaan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama Rabu pagi ini melemah 1,26% di 7.225. Setelah diprediksi melanjutkan penguatan, IHSG hari ini dibuka melemah. Salah satu penggerak IHSG hari ini sebenarnya data dari hasil rilis CPI Amerika Serikat yang akan menjadi salah satu parameter The Fed untuk menentukan kebijakan suku bunga pada September ini. Penguatan IHSG juga sebenarnya masih bisa didorong oleh penguatan saham-saham perbankan dan saham big caps yang kompak menguat pada perdagangan Selasa kemarin. Selain itu penguatan IHSG juga didorong oleh arus dana inflow investor asing yang masih deras. Komoditas andalan Indonesia seperti batu bara masih berada di atas angin yang tentunya akan menjadi sentimen positif untuk IHSG hingga akhir tahun nanti. Selanjutnya kita pantau pembukaan bursa saham utama di Asia Pasifik pada Rabu pagi waktu Indonesia. Kita lihat di belakang saya seperti apa. Sepertinya sebuah terkoreksi, Nikkei, Hang Seng, Shanghai Kospi juga melemah. Bahkan yang paling terkoreksi dalam Hang Seng sebesar 2,42% di 18.858. Kontrak berjangka di Asia Pasifik akan anjlok pada pembukaan pada hari Rabu ini setelah indeks di Wall Street turun tajam menyusul laporan indeks harga konsumen Amerika Serikat yang lebih tinggi dari perkiraan untuk bulan Agustus. Data Asia yang dikeluarkan pada Selasa kemarin memang menawarkan gambaran suram tentang perekonomian regional. Lonjakan biaya grosir Jepang yang mencapai 9% memberikan tekanan bagi margin perusahaan. Kita beralih ke perdagangan bursa saham Eropa yang ditutup waktu setempat hari Selasa sore. Kita lihat semua juga terkoreksi cukup dalam yang terlihat di Euro Stock 50 mencapai 1,65%. Keuntungan bursa Eropa di awal sesi buyar sehingga ditutup negatif pada perdagangan Selasa setelah pengumuman inflasi, lagi-lagi inflasi Amerika Serikat di Agustus yang lebih tinggi dari perkiraan. Bursa Eropa ditutup melemah 1,5% setelah sebelumnya naik 0,5%. Saham-saham retail dan teknologi keduanya turun 3,2%. Memimpin pelemahan bursa Eropa karena sebagian besar sektor dan bursa utama di zona merah. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat pada Selasa melaporkan inflasi indeks harga konsumen atau Consumer Price Index CPI di Amerika Serikat naik 0,1% dan bulan ini di 8,3% year on year. Angka tersebut memicu pasar berasumsi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve akan tetap agresif dalam pengetatan kebijakan moneternya. Sekarang kita ke penutupan bursa saham Amerika Serikat yang tutup pagi tadi waktu Indonesia. Kembali lagi semua memerah, bahkan terkoreksi dalam tuh Nasdaq, kemudian S&P 500 hampir mencapai juga 5%. Wall Street anjlok di perdagangan Selasa dan menghentikan kenaikan di 4 hari beruntun. Indeks utama pun mencatat presentasi penurunan harian terbesar sejak Juni 2020 selama pergolakan pandemi COVID-19. Laporan inflasi yang lebih panas daripada perkiraan menghancurkan harapan bahwa Federal Reserve dapat mengurangi pengetatan kebijakannya dalam beberapa bulan mendatang. Saham-saham teknologi yang sensitif terhadap suku bunga dan pemimpin pasar yang berdekatan dengan teknologi tumbang. Penurunan dipimpin oleh Apple Inc., Microsoft Corporation, dan Amazon.com.